hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dikasih cobaan. Kenapa? Ya kalau nggak boleh, kenapa Allah ciptakan? Kan kadang-kadang orang sering berpikir gitu ya. Ya kalau emang percaya kepada hal-hal yang kayak gitu nggak boleh, kenapa itu Allah adakan? Ya kalau emang kita harus menikmati makanan-makanan yang halal, kenapa Allah ciptain babi yang haram? Kalau memang Allah ingin kita minumnya minuman yang halal, air zam-zam, mineral water, jus buah, kenapa Allah ciptakan minuman-minuman yang spesifikasinya haram? Kenapa? Kalau ada orang yang tanya kayak gitu, jawabannya seperti Harun menjawab, kenapa Allah ciptakan? Dan kenapa kadang-kadang Allah menguji lewat adanya sekutu-sekutu bagi Allah? Seperti yang dikatakan oleh Harun, wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri innama futintum bih. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang kayak gitu tujuannya supaya kita itu diuji akan hal itu. Benar nggak dengan imannya? Kenapa Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Benar nggak kamu hanya mau mengkonsumsi yang halalan thayyiban? Benar nggak kamu hanya mau meminum halalan thayyiban? Benar nggak kamu hanya akan beribadah kepada aku? Benar nggak kamu dengan tauhidmu? Benar nggak kamu dengan menghidupkan, tegakkan apa yang menjadi teladan nabiku? Benar nggak kamu dengan imanmu? Kalau benar, Allah benarkan atas kejujurannya. Disitulah letaknya hadirin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ujian. Innama futintum bih. Sesungguhnya itu hanya sekedar cobaan yang datang. Kamu lebih pilih percaya siapa? Percaya anak sapi itu atau percaya kepada Allah? Percaya kepada hal-hal yang jimat, azimat, atau kita percaya kepada Allah? Percaya kepada hal-hal yang sifatnya syirik atau kita percaya kepada Allah? Itu ujian kan hadirin. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni, dan kita tahu Rabb kita adalah Allah Ar-Rahman, maka berimanlah. Fattabi'uni wa ati'u amri, ikuti aku lalu taatilah perintah-perintahku, taatilah perintah-perintah Allah. Ayat 91. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi itu, sampai Musa kembali kepada kami. Karakter-karakter dari dulu, karakternya orang-orang Bani Israel, antara lain karakter mereka enggan beriman, bagi yang gak beriman ya, dan bebal. Karakternya itu bebal. Kalau hari ini karakter bebal itu masih terwariskan, maka boleh jadi titisan Bani Israel. Bebal banget, dibilangin tetap nggak mau gitu, nggak mau dengar, nggak mau berubah. Orang tuh memang ada tahapannya, tapi kan orang berproses. Benar, orang tuh berproses sama. Kita kan sama pendosa. Kita kan sama banyak dosanya, termasuk kami yang berbicara. Tapi setiap kata-kata, kan tiap orang berproses. Proses itu tuh harus menunjukkan progres, bahwa memang hari demi hari tuh kita sedikit lebih baik. Gak usah banyak, sedikit aja, sedikit lebih baik. Hari besok sedikit lebih baik, lusa sedikit lebih baik, 1%, besok 2%, besok 3%. Nanti lama-lama mencapai kok pada kebaikan yang 100%. Sedikit lebih baik. Cukup 1% kita rubah, cukup ada pola tertentu yang kita dawamkan, cukup satu amal yang dirutinkan, itu cukup signifikan juga nanti merubah hidup kita. Sesuatu keahlian yang dalam jauh lebih ditakuti oleh musuh daripada dia ahli banyak tapi nggak mendalam. Seorang tokoh silat pernah menyatakan, aku lebih takut kepada satu musuh yang melatih satu jurus dengan 1000 kali latihan, satu jurus yang dilatih oleh dia 1000 kali latihan lebih aku takuti daripada 1000 jurus
yang hanya dilatih satu kali. Lebih takut kepada orang yang melatih satu pukulan tapi dilatih 1000 kali daripada 1000 macam pukulan tapi hanya dilatih sebanyak masing-masing 1 kali latihan. Kan ini esensinya. Esensi dari kita tahu banyak dosa, kita tahu banyak kelirunya, tapi kalau kita terus mohon ampun sama Allah, Allah maafin. Kita tahu kita banyak dosanya, sama di masa lalunya nggak enak kalau kita ingat-ingat, tapi kalau kita mau jujur kembali ke Allah, Allah ampuni. Kita tahu di masa lalunya kita sangat kelam dan sangat buruk, nggak elok kalau kita ceritakan, tapi kita tahu kita punya Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Allah sangat mengasihi kita, juga Allah sangat menyayangi kita. Nggak mungkin kita ditelantarkan, nggak mungkin setelah kita kembali ke Allah kita disia-siakan. Kalaupun fase-fase awal kita hijrah terasa berat, fase-fase awal kita berhijrah terasa gak mudah, itu hanya fase awalnya aja. Sama kayak orang-orang yang waktu itu sedang berusaha untuk melatih dirinya dengan satu keahlian. Awal fase itu sangat berat, tapi lama-lama terbiasa. Awal kembali ke Allah fasenya berat, tapi nanti setelah terbiasa Allah yang akan memberi hadiah tiada terkira. Sama berulang kali kami sampaikan hadirin, kadang untuk mereka yang hijrah Allah udah siapkan hadiah, tapi kadang yang berhijrah gak siap menahan beragam cobaan saat dia berhijrah kembali ke Allah. Akhirnya saat dia di tengah jalan patah. Yang harusnya tinggal berapa langkah lagi dia dapatkan hadiah yang istimewa, di tengah jalan dia patah kembali kepada masa-masa jahiliyah. Akhirnya dia gagal mendapatkan istimewanya hadiah dari Allah. Maka untuk siapapun yang sedang berjuang kembali kepada Allah, kembalilah meskipun berat. Teruslah berjalan meskipun harus tertatih. Dan satu hal ini pegang erat-erat, jangan pernah kembali ke masa jahiliyah. Karena Allah sangat luas rahmatnya untuk seorang hamba yang mau kembali kepadanya. Jangan diulang lagi fase-fase itu. Tutup lembaran itu, buka lembaran yang baru. Kalaupun nanti ada kolom komentar yang menghiasi dengan kalimat munafik banget sih, alah, kayak gak sadar diri aja. Ngaca apa? Dulu memangnya dia siapa? Kalau ada pun komentar yang demikian, skip. Ya, memang itu dulu aku begitu, tapi aku gak hidup di masa itu. Ini aku sekarang. Dulu aku begitu, tapi sekarang aku gak hidup di masa itu. Ya, ini aku sekarang. Tegaslah mengucap, ya ini aku sekarang. Karena manusia itu gak dinilai dari betapa buruknya di masa lalu, tapi innamal a'malu bil khawatim. Nanti manusia itu dinilai dari bagaimana dia menutup akhir hidupnya. Sekarang ini belum finish. Irfan ini belum finish nih. Nggak tahu nanti Irfan matinya kayak gimana. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita lagi sama belajar dan berusaha untuk mudah-mudahan kalau pagi ini meninggal, paginya meninggal dalam keadaan ngaji. Kalaupun di perjalanan menuju ngaji, menuju amal baik, amal salih, kita melatih. Sisa usia kita yang gak seberapa lama lagi ini, lagi mau kita latih. Hatta balagho arba'ina sana. Allah berfirman, sampai nanti kalau umurnya 40 tahun, secara pertimbangan orang umur 40 tahun, dia udah punya pakem yang agak sulit untuk dirubah dan digoyahkan gitu, sulit. Hatta balagho, Allah berfirman dalam Al-Quran, sampai balagho, dia mencapai arba'ina, umur 40 tahun, sana, 40 tahun. Kalau dia umur 40 sudah dilatih dengan masa mudanya penuh ketaatan, umur 40 tahun tuh dia tetap strike on the right path dalam ketaatan. Tapi kalau umur 40 tahunnya dia belum balik ke Allah, sulit nanti dia mau putar balik ke Allah. Sebelum 40 tahun udah harus balik ke Allah, cepat-cepat balik ke Allah, kembali ke Allah. Rajut hubungan kita yang selama ini renggang dengan Allah, dijahit kembali, dirajut kembali, didekatkan kembali hubungan kita sama Allah, agar supaya nanti umur 40 tahun, ini kan jelang-jelang landingnya dengan smooth.
landingnya indah, landingnya cantik. Tapi kalau 40 tahun masih di atas saja, padahal bensinnya udah tinggal dikit. 50 tahun masih di atas saja, masih di atas awan, merasa yang paling A, paling B, paling C, paling berkuasa, paling oke, yang paling punya segalanya. Dia lupa bensin pesawat itu tinggal dikit, fuelnya itu tinggal jarak beberapa menit lagi. Kalau dia nggak cepet-cepet turun dan sedangkan dia di atas, bensinnya habis, pesawat itu akan jatuh. Jatuhnya bukan ke tempat yang semestinya, bukan happy ending, tapi sad ending, meledak. Hidup ini, gimana cara kita memanfaatkan hidup? Hidup ini tentang bagaimana cara kita menunggangi hidup untuk yang maha hidup, menunggangi hidup ini untuk kehidupan yang jauh lebih abadi. Apa syaratnya? Beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi dan Rasul, wa ati'u amri, dan titilah jalan-jalan di atas titian jalan para nabi. Ikuti perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Insya Allah hidup kita akan selamat. Karena syariat Islam ini isinya semuanya kebaikan. Kita suruh menjauh dari zina, pasti kebaikan. Suruh menjauh dari khamar, pasti kebaikan. Suruh menegakkan sholat, pasti kebaikan. Suruh mendirikan masjid lalu memakmurkannya, pasti kebaikan. Suruh bangun subuh-subuh, pasti kebaikan. Suruh baca Al-Quran sebelum kita membuka handphone, pasti kebaikan. Bersyukurlah mata-mata yang matanya memandang kepada Quran sebelum matanya memandang kepada handphone di pagi harinya. Bersyukur. Kalau Allah punya syariat, itu pasti kebaikan. Semuanya berisi kebaikan. Di balik sholat subuh ada kebaikan, di balik sedekah subuh ada kebaikan, di balik Quran yang kita baca sebelum mata ini memandang kepada dunia, itu ada kebaikan. Di balik kita kajian ada kebaikan, di balik semua derap langkah kaki menuju majelis ilmu ada kebaikan. Gak mungkin syariat Allah itu keliru. Kita yang kadang membelok, kita yang sedang membinasakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita lurus sesuai jalan yang sudah Allah beritahu, itu pasti ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada kebermanfaatan. Yang kebaikannya itu gak cuma dirasakan bahagianya oleh angkatan-angkatan kita atau generasi-generasi kita, tapi sampai generasi anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Melintasi zaman. Karenanya perbaikan itu gak dimulai dari satu guru, gak dimulai dari dua guru. Dia dimulai dari semua elemen yang terlibat. Dari orang tuanya, kakaknya, adiknya, guru-guru di sekolahnya, circle-nya, pertemanannya. Dari emas-emas yang membersamainya ketika sholat. Dari ibu dapur yang meracik makanannya dan memastikan makanan ini adalah makanan yang halal, thayyiban, mubarakan. Makanan yang ketika dibuat penuh dengan cinta, ketika dimasak penuh dengan solawat, zikir, istighfar, berefek. Mereka mengkonsumsi makanan itu semuanya berefek. Nggak bisa namanya bangun satu generasi cuma gara-gara satu tokoh, nggak mungkin, semua terlibat. Anak-anak kita baik, anak-anak kita akhlaknya baik, anak-anak kita hafalannya baik, anak-anak kita mengerti dan berusaha mengamalkan hadis dengan baik, itu karena peran lingkungannya. Coba kalau kita setiap hari lingkungan kita selalu berbahasa Inggris gitu misalkan, kira-kira setiap hari kita nggak pernah dengar bahasa Indonesia. Lingkungan kita bahasa Inggris, kira-kira kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Makanya kata Nabi, au kama qal almar'u ala dini khalili. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kita tuh anak lingkungan kita. Lingkungan kitanya berbahasa Arab, kita akan berbahasa Arab. Lingkungan kita berbahasa Inggris, kita berbahasa Inggris. Lingkungan kita punya kebiasaan tertentu, antri, tepat waktu, on time. Kita akan punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang lebih sama karena seseorang itu buah dari lingkungannya. Almar'u ala dini khalilih.
Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan lingkunganmu seperti apa. Lihat lingkungan kita kayak gimana. Kalau punya teman-teman yang baik, yang ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada ketaatan, genggam erat jangan lepaskan. Kalau kita berjumpa sama yang mengajak kita kepada kemaksiatan, mengajak kita kepada hal-hal yang keliru, sedangkan kita tahu kita belum begitu kuat untuk menolaknya, belajar melatih diri untuk menjaga jarak. Bukan berarti kita membencinya, sama sekali enggak. Kita dulu juga begitu kok, penuh dosa. Tapi kan sekarang kita mau balik ke Allah. Kalau dalam prosesnya takut kita tergoda lagi dan kembali ke masa lalu kita, maka lebih baik sedikit menjaga jarak sambil mendoakan. Mudah-mudahan dengan doa itu beliau nanti berkenan berubah dan kita bertemu di majelis ilmu. Hal yang paling membahagiakan bagi seseorang adalah saat dia ketemu teman nakalnya dulu semasa muda, ternyata sekarang adalah jadi sahabat dia duduk di majelis ilmu. Itu hal yang paling membahagiakan. Dulu muda mungkin mereka nakal bareng, hangout ke tempat yang gak Allah suka, mereka bareng-bareng. Meminum minuman yang gak Allah ridhoi, mereka minum bareng-bareng. Tapi begitu saat Allah gerakkan hatinya, Allah putar balikan haluannya. Yang tadinya menjauh dari Allah sekarang mendekat kepada Allah. Dan hal yang paling membahagiakan itu mereka temukan saat dulu mungkin mereka pernah jauh dari Allah bareng-bareng. Sekarang mereka mendekat kepada Allah juga bareng-bareng. Al-akhilla yawma'idhim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin akan ada hari di mana mereka yang bersahabat di dunia saling bermusuhan di akhirat besok. Akan ada fase di mana manusia yang saling bersahabat di dunia, mereka besok saling bermusuhan di akhirat kelak. Illal muttaqin, kecuali mereka yang saling bersahabat karena ketakwaan. Muttaqin, bersahabat karena iman, bersahabat karena mereka sama sedang menuju kepada Allah, bersahabat karena mereka tahu saling belajar menghidupkan sunnahnya Rasulullah, bersahabat karena Al-Quran, bersahabat di kajian. Mereka-mereka inilah yang akan kekal abadi persahabatannya. Bersahabat karena dunia, terputus juga karena dunia. Bersahabat karena Allah, tidak akan pernah terputus karena itu persahabatan yang sangat kuat pertaliannya. Bersahabat karena Allah, kita gak akan pernah nyesel selamanya kalau kita bersahabat karena Allah. Qala ya Haruna mana ayat 91 dulu. Mereka menjawab, kami tidak akan pernah meninggalkan. Nah, gengsi faktornya. Mereka gak mau ninggalin berhala-berhala yang mereka sembah karena gengsi. 92. Dia Musa berkata, wahai Harun, apakah yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Dia Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula engkau pegang kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku. Dia Musa menjawab, apakah yang mendorong berbuat demikian wahai Samiri? Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul lalu aku melemparnya ke dalam api itu, demikianlah nafsuku memujukku. Dia Musa berkata, pergilah kau, maka sungguh di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian kami pasti akan menghamburkan abunya ke dalam laut berserakan. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi yang membuat fitnah itu Samiri. Musa menegaskan kepada saudaranya Harun, Harun gimana sih? Kok sampai-sampai mereka belok, mereka kok gak beriman?
Lalu Harun mengembalikan, seperti itulah Bani Israel wahai Musa. Lalu Musa bilang, kenapa Samiri? Kok mereka sampai bisa seperti itu? Samiri bilang, aku buatkan tipu daya, aku lemparkan, lalu aku keluarkan anak sapi itu dari api, lalu mereka menyembahnya. Dan aku telah berjanji bahwa seumur hidupku aku akan membuat banyak pasukan-pasukan yang mereka semakin jauh dari jalan Allah. Dan itu janjinya Samiri. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan itu bahwasanya Samiri adalah ya titisan Dajjal, ataupun juga ada yang mengatakan Samiri adalah Samiri. Salah satu tugasnya Dajjal saat hidup, mereka tuh nyebarin fitnah aja gitu. Pokoknya nyebarin fitnah aja. Gimana caranya manusia itu jauh dari Allah? Gimana caranya? Ya banyak. Lewat fun, food, fashion, lewat kemudian ada S-nya adalah SEX. Lewat situ, lewat jalur-jalur yang membuat manusia itu makin jauh dari Allah. Mereka akan berusaha membuat manusia ikut sama mereka. Gimana caranya? Ya tadi, beragam macam cara. Pokoknya manusia jauh aja dari Allah. Jauh dari Qur'annya, jauh dari teladan nabinya, jauh dari kebiasaan-kebiasaan baiknya, jauh dari guidance petunjuk hidupnya. Dan itu kan janjinya Samiri. Mereka akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan mereka akan membuat manusia mengikuti hawa nafsunya. Jadi nanti manusia itu bukan mempertuhankan Allah, tapi mempertuhankan hawa nafsu. Yang dituhankan itu bukan Allah lagi, tapi hawa nafsu. Innama ilahukumullah. Padahal ketika mereka menyembah hawa nafsu mereka, yang harusnya mereka sembah itu bukan hawa nafsunya, tapi Allah. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu Allah, dialah Rabb yang tidak ada Tuhan selain Dia. Wasi'u kulla syai'in ilma, yang ilmunya luas, melebihi daripada apapun segala sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-99, kita lanjut ya hadirin ke halaman berikutnya. Demikian kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah umat terdahulu yang telah berlalu, dan sungguh kami telah berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sungguh dia telah memikul beban atau beban dosa yang berat pada hari kiamat. Karenanya Al-Quran jangan pernah kita skip. Jangan skip Quran. Jangan skip Quran, jangan abaikan Quran, karena di Quran itulah petunjuk hidup kita dan sumber segala kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surah Thaha, sesiapa yang dia berpaling dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Beban berat itu kata para ulama, hidupnya akan rungkat, hidupnya itu akan kacau, hatinya dipenuhi rasa gelisah. Lebih parah lagi, orang yang menjauh dari Al-Quran, dia hanya akan memikul beban yang sangat berat di hari kiamat kelak, karena dia menjauh daripada hal yang semestinya dia mendekat padanya. Quran ini sumber petunjuk hidup. Kalau hidup kita mau penuh petunjuk, mendekatlah kepada Al-Quran. Kalau kita menjauh dari Al-Quran, konsekuensinya maka bersiaplah kalau hidup kita itu dipenuhi dengan kekacauan. Jangan jauh-jauh dari Quran. Buka lagi lembaran-lembaran Quran, baca lagi walaupun cuma seayat, tekuni lagi walaupun cuma satu surah, tadaburi lagi walaupun kayak gini, walaupun kita udah tahu berkali-kali, ya Bani Israel, Bani Israel, diulang lagi Bani Israel, diulang lagi, berkali-kali kita mengulang Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Gak apa-apa, lewatin aja fase itu. Nikmati fase-fase kita mendekat sama Al-Quran. Kita sibuk sama dunia itu 8 jam minimal sehari. Bagi yang bekerja, masuk jam 8 pulang jam 4, masuk jam 8 pulang jam 5, bisa 9 jam, 10 jam. Yang lebih daripada itu mungkin bisa 12 jam. Masa iya kita dalam satu hari 24 jam gak punya waktu untuk baca Quran barang 5 menit atau barang 10 menit? Maaf Ustaz, saya gak punya waktu, saya sibuk.
Saya banyak banget garapannya. Coba lihat aja tugas di meja saya bertumpuk. Bukan. Kita nggak bisa baca Quran itu bukan karena tugas kita bertumpuk. Karena memang Quran nggak pernah jadi prioritas aja dalam hidup. Coba kalau kita memprioritaskan Quran itu masuk dalam daftar list daily activity. Baca Quran nggak kira-kira dalam sehari? Baca kalau diprioritaskan. Sibuk itu klise. Nggak ada orang yang sibuk. Yang ada apa yang kita prioritaskan. Kita bilang sibuk bukan sibuk karena kita nggak memprioritaskan Quran aja dalam hidup. Allah kasih satu hari 24 jam dan Allah kasih 168 jam per pekan. Kok bisa nggak ada di antara 168 jam per pekan itu waktu 1 jam aja untuk kita ngaji di kajian? Kan bisa online, Ustadz. Kajian online itu penting, tapi kita nggak bisa lupakan bahwa kajian offline jauh lebih penting. Online itu penting dan itu karunia Allah di zaman ini, tapi kita juga nggak bisa lupakan kalau kajian offline, datang, duduk di majelis ilmu, dengarkan langsung, bercapek-capek mengorbankan tenaganya, bensinnya, langkah kakinya dia melangkah. Itu jauh lebih penting karena kakinya saat dia melangkah meninggikan derajat, menggugurkan dosa-dosa. Dihempaskan semua dosa-dosanya saat dia berkorban melangkahkan perjalanan kakinya atau perjalanan kendaraannya. Karena di majelis ilmu karena di majelis ilmu ini juga lah nanti kita ketemu sama teman yang sefrekuensi. Di majelis ilmu ini juga lah kita ketemu teman yang satu vibes, satu frekuensi menuju Allah. Di majelis ilmu ini juga lah nanti malaikat turun menaungi kita dengan sayap-sayapnya ridwan, karena bentuk keridhoannya li talabil ilm, kepada mereka yang menuntut ilmu. Di majelis ilmu inilah kita merasakan menghirup udara istiqomah, berlatih istiqomah. Majelis ilmu ini hadirin, jangan pernah remehkan majelis ilmu secara offline. Kalau bisa datang. Teman-teman juga yang mungkin bisa datang secara offline, datangi majelis-majelis offline dimanapun. Besok insya Allah kami ada kesempatan mengisi di Sabah International Convention Center di Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia. Teman-teman yang di Malaysia, kalau mungkin ada kesempatan kita bisa bertemu, berjumpa tanggal 16 hari Senin pukul 7 malam sampai pukul 10 malam kita ngaji bersama di sana. Kalau pas teman-teman yang di Sabah bisa hadir offline, silakan hadir. Dan dimanapun kalau ada kesempatan bisa hadir secara offline majelis ilmu, hadiri. Majelis ilmu online itu penting, tapi majelis ilmu offline jauh lebih penting. Di sini hadirin kita melatih istiqomah. Udah istiqomah online, setiap online ngikutin terus, latih lagi untuk offline, latih. Karena hati ini tuh butuh dicas. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, charger hati ditemukan di 3 tempat: majelis ilmu, di masjid, berkumpul bersama orang salih. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Siapa yang berpaling dari Quran, menjauh dari Quran, yahmilu yawmal qiyamati wizra, hidupnya akan sempit dan dia akan memikul beban dosa yang sangat berat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling an dari zikri, mengingat Allah, peringatan-peringatan yang Allah beri, salah satunya adalah Al-Quran, fa inna lahu, maka hidupnya dia ma'isyatan dhanka, hidupnya pasti sempit, hatinya pasti gelisah, gak nyaman hidupnya. Orang kalau jauh dari Allah, hidupnya pasti gelisah, gak nyaman, sempit,
ma'isyatan dongka. Itu yang dia rasa. Sedangkan kalau kita mendekat ke Allah, berzikir kepada Allah, Allah buat hati kita tenang, Allah buat jiwa kita itu terasa nyaman, dan pikiran ini akan jernih dalam berpikir. Makanya kunci tenangnya hidup, kata Nabi, fa innal khaira tuma'ninah. Kalau hidupmu mau tenang, banyak-banyak berbuat khair, kebaikan. Wa inna syarra ribah. Jauhilah keburukan, karena keburukan hanya akan mendatangkan ribah, kegelisahan. Kunci hidup tenang itu saat kita belajar dekat sama Allah, berusaha mendekat ke Allah, berjalanlah kepada Allah. Kalau bisa berlari, bahkan berlari. Kalau nggak bisa berlari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, tetaplah menuju Allah. Walaupun kita harus tertatih-tatih, yang penting jangan satu. Jangan sampai kita berbalik arah. Jangan balik arah. Untuk sesuatu, jangan tengok ke belakang. Untuk sesuatu yang sudah Allah jauhkan, fokus aja nengok ke depan. Di depan sana ada masa depan kita yang masih putih, bersinar, suci, belum ternoda. Masa lalu kita mungkin banyak noda-noda hitamnya. Maka sekaranglah kesempatan kita untuk menulis dengan tinta emas, menoreh suatu kebaikan-kebaikan di masa depan kita yang putih, bersih, belum ternoda itu. Manusia nggak dilihat dari masa lalunya, tapi manusia akan dilihat dari bagaimana cara dia nanti menutup hidupnya. Innamal a'malu bil khawatimiha. Karena amal-amalnya manusia itu tergantung khawatimiha, penutupnya. Mau ditutup dengan apa hidup kita? Kembali ke kita masing-masing. Tapi semoga husnul khatimah di akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Khalidina fi, mereka kekal di dalamnya. Wasa'alahum yawmal qiyamati himla. Dan sungguh buruklah bagi mereka pada hari kiamat beban dosa yang mereka pikul. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Mereka saling berbisik. Mohon maaf, atasnya 102. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari kiamat itu ditiup sangkakala, dan Allah kumpulkan orang-orang yang penuh dosa. Tanggal 16 hari Senin jam 7 malam sampai jam 10 malam kita akan ngaji bersama di Sabah International Convention Center SICC Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia. Masuk percuma atau free entry, gratis. Silakan teman-teman bisa ajak handetolan semuanya. Dan gate dibuka sejak pukul 6 sore atau 6 malam. Teman-teman bisa datang ke sana tanggal 16 besok. Sampai jumpa di sana dengan izin Allah. Dan hadirin, terima kasih banyak juga udah membersamai. Mohon izin melaporkan bahwa progres perkembangan gedung penghafal Quran sudah sampai pada tahap sekitar 85%-an, kurang 15%, yaitu untuk finishing cat yang bagian dalam, finishing dapur, finishing masang kitchen setnya, dan finishing konblok atau paving bloknya. Terbuka peluang jariah untuk paving blok gedung penghafal Quran dan jalannya menuju gedung penghafal Quran. Bagi teman-teman yang mau ikut andil untuk paving blok itu, silakan bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Dan izin menginfokan juga ya hadirin, tanggal 17 ada Ustadz Bara Mas'ud dari Palestina. Serangkaian dengan agenda beliau, Ustadz Jihad, Ustadz Dama, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi akan ada kajian dengan Ustadz Dama, Ustadz Jihad, dan Ustadz Bara Mas'ud dari Palestina. Dari jam 4 sore, tanggal 17 itu hari Selasa ya hadirin. Tanggal 17 hari Selasa, jam 4 sore sampai Isya, sampai
jam 8 malam. Silakan hadir, gratis acaranya. Ajak semuanya, dan konsepnya akan outdoor seperti me time. Sabtu malam Ahad, konsepnya seperti itu. Kalau jamaah mau datang, bawa jaket kalau bisa, supaya nggak terlalu dingin. Terus info selanjutnya adalah besok insya Allah kita tetap ngaji, karena flight kami jam 11 siang. Jadi besok kajian subuh syuruk tetap kami bersamai. Nanti hari Senin, Selasa, Rabu sampai tanggal 18-nya kami kemungkinan baru tiba di sini. Lalu buat teman-teman juga yang di Jakarta, tanggal 21 kita akan ngaji bersama Ibu Sandiaga Uno di kompleksnya Masjid Beliau. Nanti kita akan ngaji tanggal 21 di sana. Teman-teman di Jakarta dan sekitarnya silahkan nanti bisa merapat ke sana tanggal 21 jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Cek nanti di Instagram, insya Allah infonya akan kami share. Insya Allah kita silaturahmi bersama di sana. Dan ini membuka kesempatan kita untuk kajian offline. Yang selama ini online, kita sekarang buka kajian online di Jakarta. Atau teman-teman yang nanti pas lagi ke Jakarta, kita bisa silaturahmi ngaji bareng secara offline di sana. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus hadir bermajelis ilmu, dan kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.